Beginilah resikonya punya suami yang hobi mancing. Mau pergi dan mau undangan aja kita harus nunggu suami pulang dulu. Karena Pak suami itu lama banget pulang mancingnya, aku udah hampir marah. Tapi setelah Pak suami pulang mancing dan aku di sini nggak jadi marah karena Pak suami pulang itu bawa lumayan ikan banyak. Alhamdulillah malam ini tuh Pak suami itu dapat rezeki lumayan banyak hasil pancingannya. Dan di sini tuh ikannya masih ada yang hidup ya teman-teman. Dan untuk ikannya di sini ada ikan patin. Ikan patinnya itu ada 2 ekor, mungkin adalah 1 ekor itu 1 kiloan gitu. Terus ada ikan juaro sama sih seperti patin, tapi di sini agak panjangan gitu ikan juarilnya, dan ada ikan kapiak juga. Ini tuh ikannya masih hidup ya, ikan patinnya. Kata Pak suami ikan patinnya itu masih hidup karena tadi tuh dapatnya karena mau pulang gitu. Jadi di sini ikan patinnya karena masih hidup kita taruh aja ke dalam bak. Tapi nggak begitu lama dari Pak suami pulang mancing, untuk ikan patinnya itu 1 ekornya udah sold out karena mau dibawa adik ipar aku ke Bagan ke tempat PKL-nya gitu. Ya ceritanya sih untuk oleh-oleh bos dia ya, bos PKL-nya gitu. Kalau kata orang-orang itu sih memang lebih enak katanya ikan patin sungai daripada ikan peliharaan gitu. Tapi aku nggak begitu tahu ya rasanya seperti apa, karena aku juga nggak suka yang namanya ikan patin. Nah, contohnya seperti ini tadi, kalau memang lagi rezeki ya pulangnya kadang mancing itu dapat ikan lumayan banyak. Ya kalau pas lagi nggak rezeki ya nggak bawa apa-apa pulangnya. Kalau lagi pas dapat ikan patin yang lumayan besar, memang seringnya di sini aku bagi-bagiin ke rumah mertuaku, kalau nggak ke rumah mama aku yang ada di Sidomulyo. Bukannya mau menolak rezeki, tapi kalau untuk dimakan sendiri tuh nggak bakal habis. Apalagi di sini aku nggak suka namanya ikan patinnya. Jadi kalau nyisainnya untuk suami aku aja. Lanjut, karena waktunya semakin berjalan dan semakin malam, di sini kita tuh memberangkat undangan aja. Dan kita itu berangkat undangannya itu kalau nggak salah setelah Isya aja. Kita tuh undangannya tuh agak malaman ya, karena lumayan dekat sih untuk undangannya, apalagi satu desa gitu. Kalau jauh-jauh biasanya kita tuh berangkat undangannya itu setelah maghrib ya, apalagi kita ini undangannya tuh nggak ada barengan, jadi kita tuh nggak keburu-buru gitu loh undangannya. Tempat kalian gimana teman-teman, apakah musim hajatan orang pesta juga? Kalau di tempat aku kayaknya lagi musim hajatan orang pesta gitu ya. Pastinya teman-teman tahu lah dan juga pernah merasakan kalau lagi musim hajatan orang pesta udah pastinya musim orang undangan. Ya Allah, kalau kayak gini ceritanya kering kantung adek bang. Satu hari aja terkadang itu aja ada yang bebarengan gitu loh orang pesta. Makanya di sini kadang itu kalau udah bebarengan itu bingung kali mau undangan. Kalau tinggal berangkat undangan aja sih nggak bingung sih, tapi yang bikin bingung di sini kan gimana caranya bagi uang itu bisa terbagi rata. Apalagi di sini kita tuh udah ketumpangan dua-duanya. Ya kalau lagi pas nggak ketumpangan, alhamdulillah ya teman-teman, mau undangan terserah, nggak undangan juga nggak apa-apa, itu pribadi kita sendiri. Anggap aja lah kita undangan itu seperti beli nasi bungkus, ada nasi, sayur, dan komplit dengan lauk pauknya. Oh ya teman-teman, maaf ya selama aku voice over itu terkadang kedengeran suara ribut-ribut seperti ada ayam, burung, kendaraan, karena kebetulan banget itu rumah aku deket-deket sama jalan, jadi otomatis kalau ada kendaraan motor itu kedengeran di sini. Makanya udah selesai, jangan lupa di sini kita tuh ngisi amplop dulu ya, jangan sampai di sini kita tuh udah makan malah lupa ngasih amplopnya. Ih, taruh di mana muka kita? Sama suami amplopnya dikasih nama dulu ya, jangan sampai lupa dikasih nama, nanti dikira kita tuh nggak undangan. Inilah alasan aku sama suami itu berangkat undangannya itu agak malaman dikit supaya nggak terlalu rame. Biasanya aku sama suami itu berangkat undangannya itu setelah maghrib. Nah, mau maghrib itu banyak